Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Kamis 23 November 2023 dalam pekan biasa ke-33 tahun A. Bacaan dibawakan oleh Irene Santi, Mazmur dilantunkan oleh Isabella, dan renungan ditulis oleh Agustinus Indra. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa. Terima kasih atas hari yang baru ini. Berkati hari ini ya Bapa, agar apa yang kami lakukan hari ini berkenan di hadapan-Mu. Sesaat lagi kami akan membaca Injil di pagi ini. Kiranya kami dapat memaknai pesan-Mu dan menjadi kekuatan kami untuk beraktivitas di hari ini. Amin. Bacaan dari kitab pertama Makabe, bab 2 ayat 15 sampai dengan ayat 29. Pada masa pemerintahan Raja Antiochus Epiphanes, orang-orang Yahudi dipaksa meninggalkan ketetapan hukum Taurat. Sekali peristiwa, para pegawai raja datang ke kota Modein untuk menuntut orang-orang Yahudi mempersembahkan kurban kepada berhala. Banyak orang Israel datang kepada mereka. Matatias dan anak-anaknya berkumpul pula. Pegawai raja itu angkat bicara dan berkata kepada Matatias, "Saudara adalah seorang pemimpin, orang terhormat dan pembesar di kota ini, dan lagi didukung oleh anak-anak serta kaum kerabat. Baiklah saudara sekarang juga maju ke depan sebagai orang pertama untuk memenuhi ketetapan raja." Hal ini telah dilakukan semua bangsa, bahkan juga orang-orang Yehuda dan mereka yang masih tinggal di Yerusalem. Kalau demikian, niscaya saudara serta anak-anak saudara, termasuk dalam kalangan sahabat-sahabat raja, dan akan dihormati dengan perak, emas, dan banyak hadiah. Tetapi Matatias menjawab dengan suara lantang, "Kalaupun segala bangsa di lingkungan wilayah raja mematuhi perintah Sri Baginda dan masing-masing murtad dari agama nenek moyangnya, serta menyesuaikan diri dengan perintah Sri Baginda, namun aku serta anak-anak dan kaum kerabatku hendak tetap hidup menurut perjanjian nenek moyang kami. Semoga Tuhan mencegah kami meninggalkan hukum Taurat serta peraturan-peraturan Tuhan. Titah raja itu tidak dapat kami taati. Kami tidak dapat menyimpang sedikit pun dari agama kami." Belum lagi Matatias selesai berbicara, seorang Yahudi tampil ke depan umum untuk mempersembahkan kurban di atas misbah berhala di kota Modein menurut penetapan raja. Melihat itu, Matatias naik darah dan gentarlah hatinya karena geram yang tepat. Disergapnya orang Yahudi itu dan digoroknya di dekat misbah. Petugas raja yang memaksakan kurban itu pun dibunuhnya pada saat itu juga. Kemudian misbah itu dirobohkannya. Tindakannya untuk membela hukum Taurat itu serupa dengan yang dahulu pernah dilakukan oleh Pinias,
terhadap Zimri bin Salom. Lalu berteriaklah Matatias dengan suara lantang di kota Modein. Siapa saja yang rindu memegang hukum Taurat dan berpaut pada perjanjian, hendaknya mengikuti aku. Kemudian Matatias serta anak-anaknya melarikan diri ke pegunungan. Segala harta miliknya di kota ditinggalkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dari Sion, puncak keindahan, Allah tampil bersinar. Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan daku, perjanjian yang dikukuhkan dengan kurban sembelihan. Maka langit memberitakan keadilannya, Allah sendirilah hakim. Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Persembahkanlah syukur sebagai kurban kepada Allah, dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, maka aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan daku. Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Hari ini janganlah bertegar hati, tetapi dengarkanlah suara Tuhan. Haleluya, 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 haleluya.
Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 19 ayat 41 sampai dengan ayat 44. Pada waktu itu, ketika Yesus mendekati Yerusalem dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, "Wahai Yerusalem, alangkah baiknya andaikan pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya, musuhmu mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan dikau beserta semua pendudukmu. Tembokmu akan dirobohkan dan tiada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Sebab engkau tidak mengetahui saat Allah melawati engkau." Demikianlah sabda Tuhan. Tangis yang membawa damai sejahtera. Renungan dibawakan oleh Agustinus Indra. Selamat pagi Bapak Ibu dan sahabat Buddha terkasih. Kita bertemu kembali dalam Renungan Harian. Hari ini hari Kamis tanggal 23 November 2023. Injil Lukas hari ini menceritakan tangisan Yesus. Sejak dahulu kita dikenalkan bahwa Injil merupakan kabar gembira. Lalu bagaimana kita bisa merasakan Injil yang hari ini menceritakan tangisan Yesus sebagai sesuatu yang menggembirakan? Ya, memang bacaan hari ini memilukan hati. Bila kita berhenti pada penolakan umat kepada Sang Mesias dan membayangkan penyalipannya. Namun, semakin merasakan raungan tangis Sang Anak Manusia, semakin kita merasakan betapa besar cinta kasih Allah kepada umatnya. Ungkapan kasih-Nya begitu memilukan dan mengharu biru adalah kabar yang menggembirakan dari segala macam berita. Keterlibatan batin yang sungguh-sungguh dalam setiap pergumulan hidup akan menjadi kekayaan setiap doa kita. Berdoa, mengeluh, bahkan menangis di tengah pergulatan hidup merupakan ungkapan keterlibatan seluruh diri kita dalam karya pelayanan yang menghadirkan damai sejahtera dan bukan permusuhan. Seperti Yesus yang menangisi Yerusalem dan berkata, "Wahai Yerusalem, alangkah baiknya andaikan pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu." Yesus menangis, berduka, dan mengeluhkan umatnya. Ia menyadari bahwa ia akan segera mati bagi umat di Yerusalem dan untuk segala bangsa. Yesus menangisi kota Yerusalem karena dalam sejarah banyak penguasa dan penduduk Yerusalem yang menolak para nabi yang berbicara atas nama Allah. Mereka terlalu angkuh dan tidak percaya. Mereka juga menolak untuk mendengarkan Yesus yang datang sebagai Mesias yang diurapi Allah menjadi penyelamat dan Raja damai mereka. Yesus sendiri pun sebagai anak Allah berdoa di tengah kesesakan. Ia mengungkapkan keprihatinannya terhadap warga kota Yerusalem. Mereka yang sudah tidak setia lagi pada perjanjian dengan Allah yang padahal janji itu sudah terpenuhi dalam dirinya. Mereka tidak menerima Yesus sebagai pembawa damai sejahtera karena Yesus tidak melawan para penjajah Romawi secara politis dan militer seperti apa yang mereka harapkan. Namun demikian, inilah pergulatan batin yang dibawa oleh Yesus dalam doa.
Doa yang lahir dari kekayaan batin Sang Anak Allah yang penuh belas kasih. Tuhan Yesus menghendaki agar orang di Yerusalem dan kita saat ini mengerti apa yang perlu untuk damai sejahtera-Mu. Injil hari ini mengajak kita untuk merenungkan bahwa Yesus Kristus menghendaki agar kita bersatu dalam damai dan kasih dengan sesama, terutama mereka yang memusuhi kita. Ia memampukan hidup kita dalam damai, harmonis dengan keluarga, tetangga, komunitas, dan masyarakat. Dalam setiap doa, khususnya perayaan Ekaristi, kita mendengarkan bahwa bersatu, berjumpa, dan menyembah Yesus adalah pengharapan kita, sebab Dialah satu-satunya yang dapat mendamaikan kita dengan Allah dan sesama. Melalui wafat dan kebangkitannya, Ia meruntuhkan tembok keangkuhan dan mendamaikan kita dengan Allah. Ia mengunjungi kita dan tinggal di antara kita dalam sabda dan Ekaristi. Mari kita mengenali kunjungannya yang penuh rahmat untuk mewartakan rahasia kerajaan surga dan menyatukan kita dengan dirinya, sehingga damai sejahtera boleh hadir dalam hidup kita. Marilah kita berdoa. Ya Yesus, terima kasih karena kami boleh menjadi bagian dalam keselamatan-Mu. Melalui tangis-Mu, kami semakin disadarkan bahwa hanya Engkaulah pembawa damai sejahtera bagi kami. Ketuk hati kami agar kami selalu rendah hati hingga dapat merasakan kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berkarya, semoga Tuhan memberkati kita semua.